Annyeonghaseyo Davimida, welcome back to my channel. Dan wow, udah lama ya nggak bikin konten di YouTube. Sudah berdebu nih kelihatannya nih channel ya. Saking lamanya tidak ada konten yang baru dari channel K Channel. Ya itulah ya namanya. Aku juga sampai lupa loh nama channelku sendiri. Oke, guys, dan kali ini ada konten baru dari K Channel. Itu tadi adalah suara-suara yang dapat kalian suara-suara. Itu tadi adalah gambar dari audio recordernya ya. Dan kali ini aku mau bikin konten kayak model-modelan TNM gitulah ya. Kalau kalian yang subscribernya TNM pasti tahu model video-video kayak gini. Itu aku terinspirasi banget dari TNM untuk buat konten-konten semacam ini. Jadi aku berpikiran untuk bikin konten kayak TNM kayak gitu. Jadi kita langsung aja mulai. Oh ya, dan untuk video berformat ini itu aku bakal bahas berita-berita terpanas di dunia K-pop. Ya, dan ini aku bakal bakalan share beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dalam dunia K-pop ini ya. Dan langsung aja kita masuk ke berita pertama. Ini beritanya aku ambil dari portal berita di Instagram, yaitu kfm.korea. Nih berita pertama yang mau aku bahas nih. Ini adalah berita pertamanya yang mau kita bahas sekarang. Itu adalah itu dia BTS. Ini tentang BTS ya. Fans dibuat kesal karena Kota Busan ingin hype lah yang menanggung biaya konser gratis BTS. Kita lihat dulu isi dari beritanya. Cuma mau untungnya, fans kesal karena Kota Busan enggan membiayai fasilitas konser gratis BTS. Baru sebulan yang lalu BTS resmi ditunjuk sebagai duta Busan World Expo 2013. Kemudian diumumkan bahwa grup tersebut dijadwalkan untuk mengadakan konser gratis di Busan untuk mendorong wisatawan yang masuk ke kota itu sebagai tuan rumah World Expo. Tapi sejak itu ada beberapa perkembangan yang tidak menguntungkan. Yang terakhir adalah penolakan kota Busan untuk membayar konser gratis BTS. Pada awal Agustus, HYBE telah setuju untuk mengadakan konser gratis. Banyak penggemar melihatnya sebagai bendera merah karena tampaknya HYBE hampir ditekan untuk menyetujui hal ini. Kontroversi berikutnya, ini gimana caranya ya? Mana tadi? Kontroversi berikutnya adalah tempat. Pemerintah Metropolitan Busan mengumumkan bahwa konser akan diadakan di tempat parkir luar ruang Terminal Penumpang Internasional Pelabuhan Busan. Tempat itu dianggap sangat tidak layak oleh publik karena tidak memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menampung 100.000 orang. Selain itu, banyak yang berspekulasi bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh wali kota Busan, Park Hyun-jun, yang memiliki tanah di daerah tersebut dan mendapatkan keuntungan dari lonjakan lalu lintas yang begitu besar di sana. Akhirnya lokasi konser diubah menjadi stadion utama Busan Asia. Dan kini laporan baru mengungkapkan bahwa pemerintah Metropolitan Busan telah menyatakan bahwa baik kota maupun panitia Expo tidak memiliki dana untuk menutupi konser tersebut. Mereka bersikeras bahwa HYBE harus menutupi biaya dengan menyewa sponsor sebagai gantinya. Menurut pakar industri, konser skala ini mungkin menelan biaya sekitar 7 miliar Korean won atau sekitar 5,10 juta USD.
Fans khawatir tentang masalah yang sedang berlangsung mengenai konser, dan sekarang banyak yang marah dengan apa yang dilakukan pemerintah terhadap keuntungan BTS. Sejauh ini, HYBE telah mengungkapkan bahwa mereka berniat untuk mengundang perusahaan lain untuk berpartisipasi sebagai sponsor, tetapi mereka belum mengungkapkan nama apapun. Konglomerat besar Korea Selatan seperti Samsung, LG, Lotte, dan SK telah menyatakan bahwa mereka belum menerima undangan apapun. Oke, itu tadi dia beritanya, guys. Sebenarnya aku bisa dibilang agak kesel sih ya. Agak kesel iya, tapi nggak semarah itulah, karena ya gimana gitu loh. Aku koar-koar juga belum tentu didengar sama pemerintah Busan gitu loh. Siapalah diriku ini gitu loh. Koar-koar di sosial media yang belum tentu juga direspon sama pemerintah Busan. Jadi aku mungkin kesel iya, tapi ya nggak terlalu koar-koar banget lah. Ini karena konser gratis yang dijanjikan oleh kota Busan, wali kotanya ya, wali kota pemerintahan kota Busan itu memang aku dari awal banget pengumuman kalau pemerintah kota Busan bakal ngadain konser BTS secara gratis tuh aku udah negatif thinking aja. Maksudnya negatif thinkingnya tuh gini, konser BTS aja yang berbayar gitu ya, yang berbayar aja itu penontonnya udah banyak banget, guys. Kalian tahu lah pasti, para ARMY juga udah pada tahu gitu kalau misalkan konser BTS yang berbayar aja penontonnya itu membludak banget, banyak banget yang mau datang ke konsernya BTS. Apalagi ini konser gratis gitu loh. Dan juga tadi mereka bilangnya bakalan ada berapa itunya sih, 100.000 orang katanya di kapasitasnya katanya kan. Gak mungkin BTS itu mungkin iya nyampe lah 100.000 orang gitu. Apalagi ini konsernya gratis kan, jadi semua orang tuh bisa masuk gitu aja gitu loh. Yang berbayar aja penontonnya banyak, apalagi yang gratis gitu, 100.000 orang lebih lah kalau menurut aku. Apalagi ini BTS kan, siapa sih yang nggak mau nonton konser BTS untuk sekarang ini gitu, melihat dengan kondisinya BTS yang udah terkenal banget gitu. Jadi aku udah pesimis banget gitu, dan akhirnya ada aja masalah-masalahnya gitu. Dan sekarang pemerintahnya juga dan panitianya juga bilang nggak ada dana buat konser gratis itu gitu loh. Jadi semuanya dilempain ke agensi, yang seharusnya yang ngadain itulah kan. Maksudnya gini, HYBE kan cuman buat setuju doang ya, buat setuju doang kalau misalkan konser BTS gratis gitu kan. Ini yang ngadain pemerintah ini gitu loh. Kan ini kan juga ajang buat promosi kota Busan. Jadi ya paling HYBE pasti mikirnya itu pemerintah yang bakal keluar biaya. Tapi kenyataannya ya tidak begitu gitu loh. Jadi agak kesel juga sih. Tapi ya, aku mau denger dong pendapat kalian. Tolong tulis di kolom komen. Ini aku lagi agak pilek sama batuk, tenggorokan gak enak banget. Mungkin gitu ya berita pertama tentang BTS. Ya kalian kalau mau marah ya silakan. Tapi ya saran aku jangan koar-koar banget lah. Kesel boleh, tapi jangan terlalu over. Karena ya mungkin karena mungkin kita koar-koar juga percuma gitu loh.
Kalau misalkan suara kita didengar sama pemerintah Busan gitu, komenan kita, keluar kita didengar sama pemerintah Busan, itu kita boleh lah keluar. Tapi ini kan belum tentu guys. Jadi saran aku nggak usah kesel, boleh kalian komen apapun, kesel, luapkan kekesalan kalian, itu boleh, tapi jangan sampai over gitu. Yuk kita lanjut ke berita berikutnya. Oke, apa ya ini kali ya, ini agak rame di bahasan beberapa bulan lalu. Pacaran atau tidak, ini masih dari kfm.korea ya. Pacaran atau tidak, baik YG dan Hype tegaskan sulit untuk konfirmasi karena ini kehidupan pribadi artis. Gini. Aku itu adalah merupakan fans, bukan fans, termasuk dalam golongan fans yang seneng ketika idolaku itu pacaran atau dating atau segala macamnya lah. Apalagi kalau misalkan idolaku itu udah di usia yang sudah cukup untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Itu aku sangat senang banget gitu kalau dengar kabar idolku nikah atau pacaran apa segala macam gitu. Aku senang banget. Tapi mungkin ada beberapa orang di luar sana yang mungkin agak kurang terima kalau misalkan ada idolnya yang pacaran gitu. Dan mungkin itu juga salah satu konsep idol ya, dimana-mana yang namanya idol itu dikonsepkan sebagai seseorang, ya gimana ya bilangnya ya, jadi idol itu dikonsepkan memang untuk memuaskan para fans dan untuk mengikuti para fans gitulah. Pokoknya intinya gitu. Kalau sampai kalau kata JKT48 itu apa ya, aku lupa deh. Idol itu yang hidup bersama para fans gitulah, kalau nggak salah kurang lebihnya ya. Kalau misalkan aku ada keliru ngomong tolong diperbaiki gitu. Jadi kalau misalkan idolnya itu sampai ada pacaran atau ada kabar nikah gitu ya, pasti fansnya itu ada yang kecewa. Apalagi yang kalau bisa dibilang idol yang usianya itu masih kurang untuk dibilang cocok untuk berpacaran tuh, masih kurang gitu. Otomatis itu pasti udah fansnya tuh udah koar lah, udah ya kecewa apa segala macam, sampai kadang ada yang nekat, ada yang sampai ngebakar merchandise tentang idol itu gitu, pasti ada lah gitu kayak gitu. Jadi untuk berita Jennie dan V BTS, kalau misalkan bener ya aku cukup senang dengan berita ini, karena Jennie aku ngikutin juga Instagramnya, V juga aku salah satu member BTS yang aku ikutin juga di Instagramnya. Jadi kalau misalkan kabar ini benar adanya tuh ya aku turut berbahagia, karena Jennie kan waktu itu juga udah pernah tertimpa rumor-rumor yang terdahulu lah gitu ya. Kalau misalkan yang waktu sama ini, aku nyebut idolnya boleh nggak sih? Pengen banget ya nyebut idolnya tapi takut. Nggak usah lah. Ya pokoknya kalau misalkan ini terjadi beneran ya, aku turut berbahagia lah sama V sama Jennie gitu. Dan congrats gitu aja lah ya. Oke, dan kita lanjut ke berita selanjutnya. Dan
berita terakhir di konten pertama berformat pemberitaan ini ya, pemberitaan berformat seperti ini gitu. Aku bakal nge-share ke kalian berita yang membuat aku sangat-sangat sedih dan rada nyesek gitu ya. Dan ini yang berjudul, ini dari Kopamek ya, yang judulnya itu tidak pernah melakukan bullying, So Sujin resmi dinyatakan tidak bersalah. Ini sih beritanya guys. Putusan hukum keluar, OP yang pertama kali menuduh So Sujin membuli selama di masa sekolah dinyatakan tidak bersalah oleh kepolisian. Jadi maksudnya itu adalah So Sujinnya yang tidak bersalah ya guys. Melalui pernyataan resminya, pengacara So Sujin mengatakan bahwa Sujin mengaku sempat cekcok dengan pihak pelapor lewat telepon di masa lalu dan telah meminta maaf secara langsung karena telah menyakiti perasaannya. Pada masa sekolah dulu, Sujin sudah pernah dinyatakan tidak pernah melakukan aksi bullying oleh komite sekolah. Malah sebaliknya, Sujinlah yang menjadi korban oleh para seniornya. Sujin melaporkan OP ke pihak yang berwajib atas fitnah dan pencemaran nama baik. Hari ini kuasa hukum Sujin mengumumkan bahwa kepolisian menyatakan OP tidak bersalah karena bisa jadi benar dari sudut pandang OP dan karena tidak ditemukan niat penipuan. Setelah putusan ini tidak ada lagi bukti yang bisa mendukung pencarian fakta selain hanya melewat statement dari pihak terkait. Oleh karena itu Sujin menilai tuduhan itu tidak bisa lagi diselesaikan melalui prosedur legal dan dia memutuskan untuk menghentikan prosedur legal gitu ya. Ini ada ini lagi. Oh, dalam bahasa Inggris saya tidak bisa membacanya karena Inggris saya amburadul. Oke, jadi intinya Sujin dinyatakan nggak bersalah gitu ya. Dan OP-nya sendiri itu juga dinyatakan nggak bersalah juga gitu. Karena menurut kepolisian OP juga tidak ada ditemukan niat penipuan daripada OP gitu ya. Dari si OP itu nggak ada, polisi melihat nggak ada niat untuk menipu, untuk melakukan penipuan gitu. Mungkin ini cuma salah paham aja kali ya. Ataupun juga bisa jadi si OP-nya iri dengki itulah sama Sujin. Karena Sujin waktu itu lagi bersinar banget sama J-Idol dan tiba-tiba rumornya datang dan akhirnya apalagi waktu itu ada salah satu aktris yang ngikut nimbrung juga yang katanya dibully sama Sujin. Sampai akhirnya Sujin divakumkan dulu sama agensi, sampai akhirnya Sujin entah dikeluarkan entah mengundurkan diri dari J-Idol. Dan juga akhirnya sempat gak ada kabar. Terus agensi menyatakan Sujin keluar dari agensi juga. Dan sekarang keputusannya Sujin gak bersalah. Aduh, sakit gak sih guys? Aku sih sakit banget sih. Aku agak cukup menyayangkan dari segi agensinya sih. Karena agensinya itu menurut aku nggak ada ngasih kabar apa-apa gitu loh tentang keputusannya. Ini kasus lama loh guys. Kayaknya kalau nggak salah 2021 deh nih. Kayaknya ya, kayaknya tuh 2002 kasus ini tuh 2021. Terus Sujin itu keluarnya di awal 2022 kalau nggak salah. Keluar J-Idol itu 2022 awal. Terus antara Mei atau Juni gitu ya kalau nggak salah, aku lupa. Sujin dinyatakan keluar juga dari agensi gitu. Aku agak menyayangkan keputusan agensi itu. Dan juga aku juga menyayangkan terhadap orang-orang yang membuli Sujin ketika kasusnya masih abu-abu gitu loh. Belum ada apa-apa, keputusannya juga belum selesai gitu, keputusannya belum keluar, tapi udah banyak yang ngebully Sujin gitu loh, ngasih hate comment gitu sama Sujin. Itu yang aku agak sayangkan juga gitu. Aku sih dari awal
agak menyayangkan juga sih ya. Aku sih modelnya orangnya gini ya. Aku tuh model orang yang kalau dia ngelakukan bully ya udah gitu loh. Ya udah, ya itu memang salahnya dia gitu. Dia itu memang dia yang salah dan dia harus bertanggungjawabkan. Tapi aku bukan model orang yang langsung nge-hate gitu. Walaupun nanti keputusannya udah keluar dan yang dilaporin ini bersalah, aku juga gak bakalan ngebully apalah kayak netizen gitu. Aku bukan orang yang seperti itu guys. Sama kejadiannya kayak waktu Garam sih, Garam X Les Rafim itu kan juga kena kasus bullying tuh. Aku juga nggak terlalu yang benci banget sama Garamnya gitu, enggak sih. Karena ya kalau misalkan itu Garam bersalah, ya udah itu memang kesalahannya dia gitu loh. Ya, dan aku juga ya garam nggak kenal aku juga ini gitu loh. Ngapain juga aku keluar sampai nge-hate ngasih hate komen ke Garam atau apapun itu, nggak guna gitu loh menurut aku. Jadi kalau misalkan itu salah ya udah, itu udah resikonya dia, itu udah jadi tanggung jawabnya dia, itu resiko yang harus dia alami itu ya. Ya gitulah. Oke, guys, ini adalah berita terakhir kali ini, berita dari Sujin, dan aku berharapnya Sujin bisa balik lagi jadi artis lagi atau jadi penyanyi, karena aku tahu Sujin itu berbakat banget, suaranya bagus, dance-nya bagus, apalagi dia waktu di G-Idol adalah main dancer gitu. Jadi aku berharapnya Sujin bisa kembali lagi gitu, jadi artis atau jadi penyanyi lagi, dan bisa mendapatkan agensi yang tepat, yang bisa mentreatment Sujin dengan baik itulah dari agensi yang sebelumnya. Oke guys, mungkin gitu aja. Aku mungkin bakalan sering bikin konten kayak gini ya. Jadi kalian kalau misalkan ada berita-berita yang mau aku bahas, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM di Instagram aku di @kadafi_mfk gitu ya. Kadafinya itu KADHAFI _garis bawah gitu ya, MFK gitu. Oke, sekian dari aku video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan di video ini, karena kondisiku juga lagi kurang bagus gitu ya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share dan subscribe juga, dan see you on the next video. Bye.